Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMPN 9 Sawalunto, Ibu Ria Indah Susanti, SHI MPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil kita, Ibu Roslawati SPD. Yang teristimewa kepada Bapak dan Ibu-ibu SMP 9 Sawalunto. Baiklah, pagi ini pertama marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur berkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini di sekolah yang sangat kita cintai ini. Kemudian selawat beriringkan salam juga tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari alam yang tanpa ilmu pengetahuan, yang kurang ilmu pengetahuan, sampai ke yang serba canggih seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, kami sebagai pembawa acara. Nah, di sini kegiatan kita adalah tentang diseminasi budaya positif, yang mana nanti akan dipaparkan oleh ibu kita CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Lian Maike Yolanda SPD. Nah, sebelum itu kita mohonkan pengarahan atau sambutan atau pembukaan yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Kepala kita. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Miss Rina sebagai pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, kita berada di sekolah ini dalam rangka mendukung CGP Angkatan 11 Ibu Lian Maike Yolanda SPD dalam melaksanakan rangkaian kegiatan calon guru penggeraknya, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah. Kepada Bapak dan Ibu, nanti saya mohon untuk bisa membersamai dan untuk bisa melakukan tanya jawab nanti selama kegiatan berlangsung dan mendukung kegiatan CGP kita ini. Karena apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah suatu hal yang sangat penting kita cermati bersama. Karena tanpa adanya budaya positif, nanti sekolah kita tentu tidak akan menjadi sekolah yang membahagiakan, sekolah yang menyenangkan buat anak, timbul rasa kesopanan, kesantunan dari anak dan guru gitu ya. Jadi budaya positif ini, disiplin positif ini sangat penting bagi kita untuk dipelajari. Begitu juga nanti kalau ada penyampaian-penyampaian seperti penyelesaian masalah, tolong dicermati bersama, karena ada nanti disampaikan nanti kemungkinan adalah seperti segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa di sini kita mencoba bersama-sama memahami dan bisa mempraktekannya nanti di kelas bersama anak-anak kita di sekolah. Mudah-mudahan semua rangkaian ini nanti sudah disampaikan, kita menjadi lebih baik Bapak Ibu, dan terus belajar untuk bisa mengevaluasi diri kita bersama anak-anak dan menjadi sekolah yang membahagiakan, menyenangkan dan dirindukan oleh anak-anak kita. Mungkin hanya itu, kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu sekalian sudah membuka acara kita. Kemudian kita masuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan oleh Ibu Lian Maike Yolanda. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara yaitu Miss Rina, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala yang sudah membuka acara diseminasi budaya positif kami, yaitu dalam rangka untuk melengkapi tugas aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 11. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kita langsung saja masuk kepada materi kita, yaitu di sini saya akan melakukan atau menyampaikan tentang diseminasi budaya positif.
Baik Bapak Ibu, di sini saya tampilkan juga kalau saya dibersamai oleh pengajar praktik yaitu Ibu Nina Sri Hadayani dan fasilitator saya Ibu Leni Murni Hayati. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk, nah di sini saya sampaikan juga makna kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua mendukung positif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuat karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini terdapat beberapa perubahan paradigma belajar. Yang pertama itu pada tabel pertama itu adalah stimulus responnya. Yang kedua itu ada teori kontrol. Yang stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Itu perubahan paradigma belajar ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat itu stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada perubahan paradigma kita, itu semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, itu orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Sedangkan dalam paradigma perubahannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke budaya positif atau disiplin positif. Nah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga sejalan dengan pandangan Diana Grossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi budaya positif ini atau disiplin ini diharapkan timbul dari intrinsik murid tersebut, bukan dari ekstrinsik. Jadi kesadaran dari murid itu sendiri. Kita lanjut. Dan selanjutnya menurut Diane, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi menurut Ki Hajar, disiplin itu adalah kontrol diri bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita yang bersifat positif untuk kesuksesan individu masing-masing. Dan di sini budaya positifnya, nah salah satu dari nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu ada menurut profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu merupakan
nilai yang ingin dicapai kalau kita menerapkan budaya positif atau disiplin positif tadi. Disiplin atau budaya positif di sekolah adalah suatu budaya sekolah yang mampu mendorong semua warga sekolah untuk memiliki kebiasaan baik, kepribadian unggul, dan berbudi pekerti. Nah, budaya positif dapat tercipta didasarkan teori kontrol menurut Dr. William Glasser tadi, yaitu yang pertama, kebutuhan kita berbeda, semua perilaku setiap orang memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan yang terakhir, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan baru. Ini ada motivasi perilaku manusia. Diana Jelson Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah beberapa alasan atau motivasi seseorang melakukan perilaku pada manusianya. Baik Bapak Ibu, nah dari beberapa paparan materi saya tadi, sebenarnya yang ingin saya angkat di sini adalah tentang posisi kontrol kita. Jadi di budaya positif itu ada 5 posisi kontrol. Nanti akan saya jelaskan yang mana posisi kontrol itu apa-apa saja dan apa perbedaannya. Dan sebelum saya masuk ke materi saya 5 posisi kontrol, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Saya masuk ke pertanyaan pemantik saya. Kira-kira dari Bapak Ibu siapa yang ingin menjawab pertanyaan saya? Yang pertama itu, apa itu budaya positif? Siapa? Dari Ibu yang mau menjawab, Ibu Alda? Ya, silakan Ibu Alda. Baik, terima kasih kepada Ibu Yolan atas kesempatannya kepada saya. Baik, di sini saya ingin menjawab terkait itu apa budaya positif. Dan di sini menurut pendapat saya, budaya positif itu merupakan kebiasaan yang dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam mencapai keselarasan dalam berperilaku sesuai dengan keyakinan dan mengarah ke dalam keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia. Oke. Kepada moderator, dikembalikan kepada Oke, terima kasih Bu Alda. Ya, benar sekali ya Bu Alda. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan yang untuk mencapai keselamatan yang ada di dalamnya nilai-nilai kebajikan yang positif. Oke, baik, terima kasih Bu Alda. Selanjutnya itu ada pertanyaan, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, silakan Miss Rina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Yolan, yang mana tadi Ibu Yolan menanyakan apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, menurut saya menciptakan budaya positif itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya budaya positif, dengan hal-hal baik, kata Bu Alda tadi, dengan adanya nilai kebajikan, nah tentu anak-anak kita di sekolah ini akan merasa nyaman, aman. Kemudian seperti yang Ibu Kepala bilang tadi, anak-anak kita pasti akan merasa bahagia kan berada di sekolah. Tidak taunya nanti sudah jam pulang. Nah itu yang kita harapkan dari
lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian nilai-nilai karakter apa nanti yang dapat ditumbuhkan dari positif sekolah ini? Salah satunya yaitu nilai negatif. Jadi lingkungan sekolah kita ini diharapkan bisa terhindar hendaknya dari hal-hal negatif. Karena apa? Karena kita udah sering menerapkan budaya positif. Nah, itu menurut kami ya Ibu Yolan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Rina. Jawabannya yang bagus ya. Jadi menurut Miss Rina itu pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah itu tentunya akan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dan bahagia bagi murid serta dapat menghindari hal-hal yang negatif. Ya. Jadi salah satunya memang itu tujuan kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Baik Miss Rina, terima kasih jawabannya. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa saja contoh budaya positif di sekolah? Baik, siapa yang ingin menjawab? Ya baik, Pulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya, apa saja contoh budaya positif di sekolah? Sebenarnya banyak budaya yang ada di sekolah kita itu ya. Yang pertama itu mungkin memberikan penghargaan. Nah, memberikan penghargaan bagi teman atau teman sebaya yang meraih prestasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian menghormati hak-hak orang lain atau menghargai orang-orang lain. Itu yang kedua. Kemudian juga berpakaian rapi. Nah, berpakaian rapi di sini kita memang butuh ya rapi, bersih. Jadi itu penting bagi kita di sekolah ini untuk menjadi contoh budaya positif. Nah, kemudian juga ada juga kan kegiatan kita atau programnya menabung. Nah, menabung supaya apa menabung? Supaya kita bisa lebih hemat apabila kita perlu biaya yang tidak terduga nanti, kita sudah mempersiapkan dari sekarang. Jadi menabung ini sangat penting gitu ya, untuk diterapkan pada diri kita juga mungkin seperti itu, atau mungkin anak didik juga kita bisa menyarankan seperti itu. Nah, itulah mungkin sebagian contoh budaya positifnya Bu Yola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lala atas jawabannya. Memang benar, ada beberapa contoh budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Mungkin contohnya juga nanti beragam kalau kita lihat di sekolah-sekolah lain. Jadi tadi ada beberapa poin yang disampaikan Bu Lala. Itu salah satunya adalah berpakaian rapi, menabung, itu jelas manfaatnya untuk kedepannya, bukan hanya untuk murid, juga untuk bagi pendidik dan tenaga pendidikannya. Ya, terus salam senyum juga termasuk dalam budaya positif. Oke, baik, terima kasih Ibu-ibu, Bapak atas respon dan tanggapannya. Oke, baik, sebelum saya lanjut ke materi inti saya, ada baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya tidak kaku dan tidak membosankan. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Saya minta waktunya untuk berdiri. Ini saya tampilkan contohnya. Silakan dilihat dulu. Setelah itu baru kita ikuti ya Bapak Ibu. Kita ulangi lagi dulu contohnya. Nah, coba kita lihat dulu.
materi saya yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol guru dalam melakukan restitusi. Ya, yang pertama itu ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada monitor atau pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, di sini kita lihat apa nanti perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot matanya, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, kata yang digunakan itu seperti patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah contoh kata yang digunakan oleh posisi penghukum. Yang kedua, itu pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah ini karakteristiknya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah contoh ungkapan atau kata yang sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Nah, teman ini karakteristiknya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Sedangkan bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, ya agak lebih humoris kayaknya, lebih akrab. Nah, di sini guru akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah posisi guru sebagai teman. Jadi kata-kata, ungkapan yang keluar itu contohnya seperti ini. Yang keempat itu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini karakteristiknya nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini ya Bapak Ibu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi itu kata-kata atau ungkapan yang disampaikan oleh posisi kontrol yang pemantau. Terus yang kelima, yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini karakteristiknya nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, seorang guru akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas nanti Bapak Ibu. Terus, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah seorang guru akan berkata seperti ini contohnya apabila dia memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, manakah posisi yang baik dari yang terbaik? Bapak? Pak Muzila? Sebagai teman dan sebagai manajer. Sebagai teman dan sebagai manajer. Oke, baik Bu Zila. Terus kalau Bu Zila menganggap teman dan manajer, hal yang resiko yang paling minim di mana? Di bagian mana? Apakah di bagian manajer? Apakah di bagian teman tadi? Kalau teman dia seperti ini. Oh gitu. Oke. Sebagai manajer kita akan menanyakan keyakinan. Nah, sebagai teman kita tenang saja, nanti akan Bapak bantu. Nah, jadi resiko atau apa namanya itu ya? Pembentukan karakter yang rendah di mana nantinya? Kalau teman dia nanti tenang saja, nanti Bapak bantu atau Ibu bantu. Nah, sedangkan kalau di manajer itu nanti diberikan solusi. Kamu salah, terus solusinya memperbaikinya seperti apa? Nah, jadi menurut Bu Zila, antara dua posisi kontrol ini yang resikonya atau dampak negatifnya ada di mana? Sebagai manajer. Manajer. Dampak negatifnya
Nah, sebagai temannya Bu Zila, karena apa? Karena di sana ada disebutkannya tenang saja, nanti Bapak bantu. Jadi kalau sebagai teman kita nanti membuat murid tersebut ketergantungan dengan gurunya, karena kita selalu bilang tenang aja, nanti Ibu bantu. Jadi nanti menyebabkan nggak apalah, nanti Bapak itu bantu, nggak apalah nanti Ibu itu bantu. Jadi kalau sebagai teman ada sedikit dampak negatifnya untuk siswa. Ya, terima kasih ya Bu Zila. Oke, Miss Rina silakan ditambahkan. Ya baik, terima kasih Bolan. Nah kami menambahkan sedikit tentang Bu Zila tadi. Sebenarnya mungkin dari ilmu-ilmu sebelumnya anak Bu Zila. Padahal kita kan dianggap memang kalau dapat kita itu dekat sama anak kan. Anggap anak itu teman kita, jadi dia bisa cerita, bisa curhat. Namun setelah kita mengikuti program penggerak ini, ternyata kita jangan diharapkan posisi teman. Cuman bagaimana menurut kita bersama. Kadang-kadang kan kata Fasil, silakan aja Ibu diskusikan sama teman-teman di sekolah Ibu. Kenapa posisi manajer lebih bagus? Kenapa posisi teman kurang bagus? Padahal kalau ilmu dahulu nak Bu Zila, kalau dapat kalau anak tuh emang dirangkul, di apa namanya itu didekati, gitu. Ternyata kalau terlalu dekat anak ini hilang tangan. Apa Pak Suawa atau nak Bu Zila? Itu sedikit dari kami ya Pak Yolan. Apa Pak? Ya itu ya kata Bapak itu. Yolan. Iya. Ada sedikit. Terima kasih Bu Yolan. Baik Miss, ada tambahan dari Ibu Kepala? Ya, silakan Ibu. Jadi Bapak Ibu, bukan tak boleh kita jadi teman bagi anak, tetapi jadi teman itu ketika menyelesaikan masalah kita nggak boleh jadi temannya. Nah, tapi kalau dari segi sehari-hari kita rangkul seperti teman nggak apa-apa, tapi jangan memposisikan kita sebagai temannya ketika dia punya masalah dan kita yang menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, itu. Jadi sehingga si anak menjadi tergantung kepada kita dan dia punya backup gitu di sekolah. Nggak apa-apa saya terlambat, nanti kan yang piket hari ini Bapak Darman gitu kan. Pak Darman nggak marah dong, nanti saya suruh masuk aja gitu kan. Nanti dibantu dengan guru yang lain gitu. Itu yang nggak boleh gitu. Tetap kita tegas sebagai seorang guru, tetapi kita berperilaku tetap sebagai teman nggak apa-apa gitu. Contoh ketika dia ada masalah, mamanya di rumahnya, kita minta dia kita sebagai temannya supaya dia curhat kepada kita. Itu nggak apa-apa. Tetapi ketika dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang mengharapkan itu ada konsekuensinya dan ada pelanggarannya, kita jangan sebagai teman, tapi hendaknya sebagai manajer. Dan dia yang menyelesaikan masalah itu sendiri, dari dia datangnya dan kita mengarahkannya, jadi dia tahu, oh jadi solusinya seperti ini ya, gitu ya. Oh jadi kalau ada masalah seperti ini dampaknya begini, jadi dia paham dan ngerti. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu Kepala. Iya, seperti dari tambahan dari Bu Kepala tadi, kita sebagai guru memang tidak ada masalah kalau kita berperilaku sebagai teman kepada murid kita, tapi dalam penyelesaian masalah kita jangan sebagai teman, tapi sebaiknya sebagai manajer. Untuk berperilaku memang sebaiknya kita sebagai teman, jadi merangkul murid-murid kita. Oke baik, terima kasih Ibu-Ibu atas tambahan dan responnya. Nah, di sini saya akan menampilkan atau memancarkan satu video yang sudah saya lakukan. Nanti tolong Bapak Ibu lihat. Nah, di sini oke, ini ilustri kasus saya ya. Ini ilustri kasus pada saat PBM, Wulan menarik jilbab Vina karena kesal telah mengambil pena Vina dan Vina tidak mau mengembalikan. Ini kasusnya. Dan saya mencoba untuk menyelesaikan kasusnya dengan seperti ini. Menarik jilbabnya Bu. Kenapa kamu? Tadi Vina datang ke
saya untuk meminjam pena. Terus saya ke meja pena untuk mengambil pena saya. Tapi penanya tidak mau mengembalikan pena saya. Saya kesal. Terus saya tarik dulu nyamuk. Kamu tarik jembatan. Ya. Terus apa kata dia? Marah bu. Dulu tahu tidak keyakinan keras? Tahu bu, keyakinan keras itu tahu ya? Jadi keyakinan keras apa yang melanggar? Saling menghargai dan kerukunan. Nah, saling menghargai dan kerukunan. Berarti kalau Wulan berperilaku seperti itu, berarti Wulan tidak menghargai Tuhan ya? Tidak menjaga kerukunan di kelas. Oke, kalau Wulan sudah tahu, terus bagaimana cara Wulan untuk memperbaikinya? Meminta maaf kepada Tina. Ternyata tidak mengulangi lagi. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, berarti kita harus meminta maaf kepada orang tersebut dan tidak akan mengulanginya ke depannya lagi ya. Oke, dan berarti kan Wulan harus tahu dan harus menjalankan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, terutama yang saling menghargai dan kerukunan. Tidak akan mengulangi perbuatan yang tadi lagi. Ya, bisa berjanji, bisa belum ya. Nanti setelah ini keluar dari ruangan ini minta maaf kepada Tina ya, dan saling menghargai sesama teman menjaga kerukunan kelas. Saya Wulan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, Bapak Ibu, setelah saya tampilkan video praktek saya dengan siswa tadi, nah menurut Bapak Ibu, posisi mana yang sudah saya lakukan untuk menyelesaikan ilustrasi kasus pada bulan tadi? Dari video yang saya tampilkan, posisi mana yang saya pakai untuk menyelesaikan ilustrasi kasus tadi? Bapak mana Pak? Kepada manajer. Nah, menurut Bapak yang mana yang manajernya Pak? Ibu gurunya. Berarti ibu gurunya sudah melakukan posisi sebagai manajer, ya. Yang lain bagaimana? Apakah sepakat sama dengan Bapak Darman? Jawabannya sepakat. Ya, sama ya Pak ya. Ya, memang posisi yang saya lakukan tadi untuk menyelesaikan ilustrasi kasus pada Wulan itu adalah posisi manajer. Saya kembalikan kepada Wulannya, kesalahannya apa, yang dilanggarnya apa, terus bagaimana solusinya. Dia yang mencari solusinya sendiri, bukan datangnya dari guru, tapi tanyakan kepada murid, solusi kamu bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan tadi. Dan dia sudah menjawab dan bersedia untuk melakukannya. Ya, memang saya melakukan posisi sebagai manajer. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Dan dari sepanjang penyampaian saya tadi, apakah ada tambahan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Ataukah ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari posisi kontrol ini? Ada 5 posisi kontrol kita. Pertama sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, manajer, teman, dan penghukum tadi ya. Nah, kira-kira dari video yang saya tampilkan, apakah ada ibu-ibu yang bersedia untuk melakukan satu praktek ya? Melakukan satu praktek. Silakan mau ngambil posisi yang mana, saya tidak apa-apa. Maunya posisi yang apa, nanti saya tampilkan bagaimana katanya. Ungkapan yang diungkapkan apa? Kasusnya, oke. Misalnya seperti ini. Kasusnya saya ambil saja seperti ini ya. Ada seorang siswa atau murid, dia membawa bekal ke sekolah. Nah, terus ada temannya yang merampas bekalnya. Nah, kira-kira seperti itu kasusnya. Jadi dia membawa bekal, kita anggap saja satu, namanya Tony misalnya. Tony membawa bekal, setiap hari dia membawa bekal ke sekolah. Terus ada yang mengatakan kepada guru, melapor kalau bekal Tony diambil oleh Vano. Nah, seperti itu. Jadi bekal Tony diambil oleh Vano. Nah, silahkan. Atau kita ganti saja siapa yang mau jadi pelaku atau korban, boleh. Silahkan Bapak Ibu, saya persilahkan ke depan melakukan praktek. Silahkan saya perlihatkan nanti posisi mana yang mau diambil. Saya lihatkan ungkapan atau kata yang dibicarakan oleh gurunya. Apa
Pano? Apa lagi lagi? Apa Berni? Kalau bakal. Ya. Berni yang bakal. Apa sebagai Pak? Bapak sebagai Ya sebagai Bapak Tony. Pano. Guru siapa? Bapak antara ibu gurunya siapa? Ibu korban. Bapak ya, yang si Tony, yang Tony Bapak Bu Helmi. Nah, misalnya kita ganti aja Tina. Ya, Tina si korban, Bapak gurunya. Berarti Bapak nanti sebagai posisi apa Bapak maunya? Manajer. Oke, sudah saya tampilkan manajer. Jadi Bapak nanti coba praktekkan bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah yang dihadapi si Tina atas perlakuan si Pano. Nah, ya Pak, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai manajer akan memanggil kedua-duanya, tentunya yaitu yang merampas apa tadi? Yang merampas si Pano. Bapak Tina. Tina memanggil si Pano, meyakinkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah karena bukan hak miliknya. Nah, yang pertama. Yang kedua, Pano tadi diberikan semacam wejangan atau teguran agar kiranya dia mengakui kesalahan apa yang diperbuat terhadap Tina. Kemudian ya. Nah, kemudian si Pano tadi sehingga akhirnya Pano mengakui kesalahan bahwa perbuatan itu salah. Nah, kemudian apa yang dilakukan kalau memang dia mengakui suatu kesalahan, tentu Panonya akan melakukan minta maaf kepada si Tina. Kemudian sudah minta maaf, bersalaman dan tidak boleh diulang kembali. Itu tegur daripada manajernya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, penjabaran nih Bapak, ditambahkan lagi Bapak manajer itu bagaimana cara memperlakukan siswa atau murid yang melakukan kesalahan. Oke, terima kasih Pak pertambahannya, dan saya mohon kepada Ibu Zila dan Miss Rina untuk mempraktekkan bagaimana cara menyelesaikan sebagai manajer tadi terhadap kita ganti aja lah ya, dia cewek kan, kita ganti aja Vina yang merampas makanan dari si Tina. Nah, jadi terserah mau Bu Zila sebagai guru kah atau Miss Rina sebagai korban tadi, silahkan saya beri kesempatan ke depan. Berarti Bu Zila sebagai guru, ya, Miss Rina sebagai pelakunya ya. Nah, oke, silahkan diberi kesempatan. Ya, nanti Bu gurunya dulu ngomong ke pelaku, nanti pelakunya. Ini posisinya sebagai manajer ya? Iya, bagi guru lah. Bebas aja dulu. Bebas, terserah. Oke, bebas. Mau yang mana? Mau sebagai posisi yang mana, Bu Zila? Silakan. Coba praktekkan beberapa posisi. Kita ambil posisi yang sebagai penghukum dulu. Oke. Oke, Vina. Dia menjahit tadi di Pano. Asli aja gimana? Sebagai posisi sebagai penghukum. Oh, jadi Rina mengambil makanannya si Vina ya? Maka Rina akan ibu hukum dengan cara membelikan Vina makanannya lagi. Sebagai penghukum. Iya Bu, saya ambil, tapi saya nggak mau ganti dong, saya nggak ada uang lagi. Mana pula saya gantinya Bu? Ibu
Ibu nggak mau tahu, itu kan kesalahan kamu. Berarti kamu yang harus kamu ganti makanannya si Vina. Oh gitu Bu, kok tak ganti gimana Bu? Kalau enggak gini lah Bu, pinjam duit Ibu ya Bu. Besok saya minta duit mama saya kasih sama Ibu lagi duit Ibu, ya Bu. Ibu nggak mau tahu, pokoknya kamu harus cari uang kemanapun untuk mengganti makanannya si Vina. Beri aplausnya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik, oke. Nah, saya tanyakan, berarti yang dilakukan oleh Bu Zila dan Miss Rina tadi, dia melakukan posisi kontrol yang mana? Yang penghukum. Jadi mau menang sendiri aja ya Bapak Ibu. Kalau mau hukum dia tidak ada toleransinya. Apa kata A, katanya A kata murid. Ya, jadi seperti itulah kalau penghukum. Jadi tidak ada solusi, tidak ada kembalikan kepada muridnya bagaimana cara pemecahan masalah. Yang penghukum ini apa A katanya A dilakukan. Jadi tidak ada toleransi. Oke, Bapak Ibu. Nah, iya. Nah, dari praktek yang dilakukan oleh Bu Zila dan Miss Rina tadi, menurut Bapak Ibu, dampak yang dialami oleh murid itu apa? Kalau kita sebagai penghukum nih, apa dampak yang dialami oleh murid? Terima kasih. Dampaknya terhadap murid, satu, pertama rasa ngiri. Yang kedua, risikonya nanti mengganti lagi apa yang dilakukan, apapun caranya, pokoknya pinjam harus dapat. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Apa ada tambahan lagi dari ibu-ibu yang lain? Tadi kata Bapak, risiko atau dampak yang dialami oleh murid itu pertama dia takut, ngeri. Iya, Bu. Oke, Bu. Mungkin anak menjadi dendam kepada kita, dan itu mungkin akan dibawanya seumur hidup. Dan mungkin itulah kadang-kadang kalau kita bertemu di jalan, kadang-kadang anak-anak tidak mau menyapa kita. Terkadang kadang-kadang kita tidak sadar, kita menghardik anak, kemudian menyakiti hatinya, gitu ya. Itu salah satu dampaknya ke dalam mental kayaknya. Anak menjadi down mentalnya kepada kita, dan mungkin nanti besok malas ketemu kita dan malas belajar dengan kita. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu. Ada tambahan lagi. Dan memang ya yang disampaikan oleh Bapak Darman dan Ibu Kepala tadi, selain anak jadi takut, terus ada dendam. Tambah satu lagi trauma ya Ibu ya. Jadi trauma. Jadi mungkin bagi siswa, bagi murid kita, mungkin bisa dimaafkan tapi dia tidak lupa. Sampai kapanpun bisa dia ingat apa yang dilakukan gurunya sebagai penghukum. Jadi bisa saja dampaknya kepada kita. Kita tidak akan ditegurnya kalau ketemu di jalan. Oh, ibu tuh dulu gini. Nah, jadi memang mungkin selama PBM, selama di sekolah bisa dimaafkan, tapi dia tidak akan lupa. Jadi itulah dampak negatifnya dari kita sebagai penghukum. Ada lagi tambahannya Ibu Bapak? Sudah? Oke, baik. Negatifnya bagi anak yang korban tadi. Tidak ada solusi ya Pak bagi si korban. Kalau kita sebagai penghukum, dia harus mengikuti apa yang kata penghukum tadi, apa yang kata A kata gurunya harus A dilakukan. Tidak ada dispensasi yang lain. Jadi itu yang menyebabkan anak itu bisa trauma, takut dengan gurunya, terus dendam tadi. Jadi kalau dendam bisa saja dia dia masuk ke pelajaran gurunya, tapi tidak akan bisa dia menerima pelajaran karena dendam tadi sudah ada dalam hatinya. Begitu juga nanti ke depannya, sampai kapanpun dia ingat, walaupun bisa memaafkan tapi tidak lupa. Nah seperti itu kalau kita sebagai penghukum. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Materi saya sampaikan hanya seperti itu, dan mudah-mudahan ke depannya apa yang saya sampaikan itu bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah maupun dimanapun kita berada. Dan saya sebagai pemateri mengucapkan terima kasih banyak dan maaf apabila dalam penyampaian saya ada salah. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang
naknya sama-sama berharap semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Yolan itu benar-benar bermanfaat bagi kita semua, ibu-ibu SMP, ibu dan bapak SMP 9 Sawalunto. Kemudian kita mampu naknya menerapkan apa yang telah kita dapatkan. Nah, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Yolan, kami sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan atas penyampaian, dan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari kami. Ya, saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.